Sebenarnya memang tokonya hampir tutup. Itu kira-kira di tahun 2020 sebelum pandemi. Karena ayah saya sakit dan terus mulai demensia dan tinggal sama saya. Saya 3 bersaudara, kakak saya tinggal di Singapura, adik saya kebetulan juga di luar, dan saya masih ngotot belasan tahun gak mau nerusin. Kayaknya. Jadi akhirnya eh, mungkin harus berterima kasih sama suami saya karena dia adalah yang memaksa-maksa saya untuk udah terusin saya. Boleh berdiri ke suaminya? Ah ya boleh dong. Berdiri Pak, silakan. Tapi Mbak, ini yang membuat kita masih bisa merasakan kebebasan itu. Nah ini yang membuat saya akhirnya ya sudahlah. Tapi banyak pergumulan batin sebenarnya sebelum meneruskan karena saya tinggalnya di Tangerang, toko di Bogor juga memikirkan nih gimana ya nanti akan mampu ya untuk bolak-balik Tangerang Bogor, Bogor Tangerang gitu ya. Tapi akhirnya di 2020 itu yang memutuskan saya meneruskan selain dorongan dari keluarga yang cukup kuat karena memang tidak semua kalau dibilang itu mau memulai bisnis itu seberuntung saya. Karena udah dimulai dari kakek saya ke bapak saya, jadi sebenarnya saya tinggal meneruskan, nggak memulai lagi dari nol. Hmm, ada satu orang yang saya kenal, beliau adalah kepala Istana Bogor. Waktu itu memang kondisi toko itu sering tutup, jadi seperti Pak Batarfi bilang, kalau beli itu harus lewat belakang. Nah, teman saya itu lewat belakang beli, bawain kopi saya ke beliau. Nah, beliau tuh udah coba kopi yang lain-lain juga. Cuman ketika dia dibawakan kopi saya, dia ada bilang sih, ini kopinya enak loh. Itu menjadi satu satu turning point juga buat saya. Oke lah, saya ya udah sayang diterusin. Itu sih, Kang. Iya. Oke, nah kalau dulu kakek itu memang dia penjual kopi dari dulu memang hanya khusus toko kopi atau gimana Bu? Oke, jadi kakek saya itu buka toko itu bukan hanya toko kopi, tapi juga toko kelontong. Jadi toko kelontong itu jualnya macam-macam dari sabun juga, dari obat sakit kepala itu macam-macam lah ya, seperti toko kelontong pada umumnya. Cuma memang yang utamanya di kita produk andalannya itu memang kopi kayaknya. Kopinya. Iya. Tapi sebelumnya tuh toko kelontong, tapi dibilangin yang utamanya nih kopi. Jadi pertama kali toko kelontong terus jadi kopi gitu Bu ya. Iya, itu sebenarnya pas menjadi kopi itu pas saya memutuskan sih kan. Waktu bapak saya di tahun 60-an itu meneruskan toko, masih tetap toko kelontong. Sampai di 2020 itu yang tadi ibu saya bilang tokonya mulai tutup-tutup, itu masih tetap toko kelontong. Iya. Bu, ini kakek, dan yang menarik dari kopi Mbak Sipit adalah Yongkainya seorang Tionghoa yang di tengah-tengah pemukiman Arab. Dan kita kalau dengar cerita tadi dari Pak Batarfi, pembelinya pelanggannya adalah orang-orang Arab gitu. Katanya bisa bahasa Arab juga Bu ya, beliau? Iya, betul. Jadi bisa bahasa Arab. Tadinya saya pikir ya karena banyak temennya orang Arab, mungkin 1-2 patah kata lah bisa. Terus saya ngobrol sama tante saya yang tadi kita manggilnya Oo gitu ya, Oli ini cerita kalau kakek saya ini bisa bahasa Arab itu karena memang belajar. Jadi tante saya bilang waktu dia kecil tuh dia sampai ketawa-ketawa karena ini kok si papahnya nih rajin banget ya mau belajar bahasa Arabnya. Dan itu memang ada sahabatnya dari Lolongok itu tinggal di Lolongok, datang ke toko untuk ngajarin kakek saya. Dan katanya kalau ada acara-acara di kalangan Arab juga selalu diundang ya Bu? Iya betul. Jadi wujud teman-teman kalau tadi yang kita lihat di video itu bagaimana wujud tolerannya Kota Bogor gitu. Nah kita bisa melihat bagaimana ada seorang Tionghoa, ada seorang Arab gitu yang berteman akrab gitu, tidak memandang etnis. Di Bogor wajah saya bilang kopi Basipin bukan hanya kopi, dia adalah wajah dari Kota Bogor, wajah toleransi yang sudah terjalin selama ratusan tahun. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Nancy. Terus kemarin sekarang kan kopi Basipin udah ada nih. Sekarang kita kan ada kedainya mulai bisa ngopi. Dulu kan cuma jual kopi gitu. Terus ini udah ada kebun nih. Katanya 2000 hektar pasti banyak gitu kan.
2000. Oh 2000. Ini next selanjutnya nih apa nih yang buat Mbak Sipit gitu, buat programnya apa gitu teman-teman di sini? Buat programnya kita. Atau rencana Mbak Sipit ke depan Rencana. setelah 100 tahun, yang 100 tahunnya mau diisi dengan apa ini? Kayaknya untuk saat ini saya masih memperkuat di kru toko karena untuk bisa bertahan 100 tahun lagi saya pikir kita memerlukan satu pondasi yang kuat. Saya ingin di toko ini kayaknya mungkin awalnya mindsetnya oh ya nerusin toko, oh bisa untung berapa nih ya. Tapi semakin berjalannya waktu, berarti hampir saya teruskan 4 atau 5 tahun ini, ternyata saya menemukan keasikan itu bukan untuk mengejar untung yang setinggi-tingginya justru Kang Ian. Justru saya merasakan gimana saya bisa mempresent kopi ini, bisa melayani customer dengan lebih baik, gimana karyawan di toko itu bisa kerja juga dengan happy. Kayaknya ternyata lebih dari hanya sekedar profit yang dikejar ya. Tapi gimana menjaga eksistensi kita, tapi yang tadi kerukunannya tadi, melayani pelanggannya itu yang saya rasa sih kita akan terus upayakan ya. Nilai ya Bu. Nilai Values, itu. bukan Jadi ketika orang values. datang kita berharap sih orang merasa datang pulang ke rumah. Kalau ada minta sesuatu kita akan berusaha melayani sepenuh hati lah ya. Tujuannya tetap customer harus puas sih. Kepuasan customer. Saya tuh ingat pertama kali ke toko kopi Mbak Sipit BHW itu pas habis pandemi ya Bu ya. Kan kadang-kadang nutup, kadang-kadang enggak. Terus pas saya masuk, yang jaga pas Pak Riki gitu. Terus ngobrol dan sedikit. Dulu belum ada pegawai Bu ya? Belum itu Pak. Ya makanya sekarang udah berapa pegawai? Sekarang yang di toko sekitar 7 sih kan. Oh berarti signifikan banget ya. Ada kemajuan dikit-dikit kayaknya. Alhamdulillah Bu gitu. Dan bahagia pegawainya kemarin saya lihat ada yang pakai kebayang, ada yang pakai congsang gitu. Sekarang kata Ibu bajunya ganti-ganti gitu. Lucu udah. Betul Kang Ian, karena karyawan saya di toko itu Gen Z semua gitu ya. Justru saya menemukan keasikan kok, saya berasa lupa umur kan. Oh, iya, Kalau berinteraksi sama mereka tuh seneng aja. Nah, Gitu ya. Mereka sih kayaknya cukup happy ya, mempersiapkan event gini tuh. Mereka pasti kan harus ekstra juga kerjanya. Tapi saya ngelihat mereka cukup menikmati kayaknya Kang Ian. Bu, terus saya tuh penasaran kan, yang menarik karena dari kopi Mbak Sipit adalah seolah-olah tuh semuanya tuh, terutama bagi BHW gitu, di mereka tuh merasa memiliki gitu loh, merasa bagian dari kopi Mbak Sipit gitu. Maksudnya ada pasti kalau ada yang habis dinner pasti ngetek kita gitu, kalau enggak laporan Kang lagi di kopi Mbak Sipit gitu. Nah itu perasaannya gimana Bu sampai bisa sih orang-orang tuh merasa bagian dari perjalanan kopi Mbak Sipit gitu? Mungkin karena ini kalau dari sisi pandang saya Kang Ian. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang dulu Suhu Guntur. Jadi kalau dari sisi pandang saya mungkin teman-teman BHW merasa memiliki karena tadi ya Kang Ian sendiri itu melihat banget ya di 2020 kita masih merapikan toko, itu masih digeser-geser lemarinya, terus mungkin mulai ada satu meja dindingnya masih polos, terus kemudian kita tempel ada pasang figura, terus kita melebarkan. Mungkin karena dari Kang Ian karena Kang Ian merasa juga memiliki, Kang Ian berinteraksi banyak dengan Pak Batarfi, jadi melihat perkembangan kita yang sedikit-sedikit ini. Jadi ketika mungkin Kang Ian membawa trip, ada yang melewati toko kami, mereka pun merasa melihat perkembangan kita berjalan bersama kali Kang Ian. Nah juga tidak semua bisa digituin kan? Nah, kayaknya gitu Kang Ian ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat Bu Nancy. Nanti kita